time you walk into the room, got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami melalui tugas video dari Bu Hesti SAK MAK yang berjudul Bab 10 tentang Pelaporan Keuangan dan Mata Uang Pelaporan. Nah, di sini transaksi dalam mata uang asing dicatat dalam mata uang fungsional entitas sehingga menimbulkan selisih kurs dan selanjutnya disajikan dalam laporan keuangan sehingga perlu dilakukan penjabaran agar tidak ada lagi permasalahan atas perbedaan mata uang dalam menyusun mata uang menyusun laporan keuangan. Nah, sehingga mata uang pencatatan entitas sama dengan mata uang pelaporan. Nah, di sini mata uang penyajian dan mata uang fungsional, yaitu mata uang fungsional adalah mata uang pada lingkungan ekonomi utama di mana entitas beroperasi. Selanjutnya yaitu mata uang penyajian. Nah, adalah mata uang yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan. Pada umumnya, mata uang penyajian adalah mata uang fungsional. Ya, namun pada situasi lain, mata uang penyajian dapat berbeda dengan mata uang fungsional. Selanjutnya yaitu ada perbedaan antara mata uang penyajian dan mata uang fungsional. Dapat terjadi dalam kondisi sebagai berikut, yaitu ada satu entitas tunggal yang mencatat transaksinya dalam mata uang fungsional dan penyajian laporan keuangan dalam mata uang asing, atau sebaliknya. Misalnya, jika transaksi dicatat dalam mata uang dolar AS, maka informasi atau laporan keuangan yang dihasilkan juga dalam dolar A. Selanjutnya itu dua, entitas anak atau asosiasi atau cabang yang mencatat transaksi dan menyajikan laporan keuangan dalam mata uang fungsional. Namun entitas induk atau investor pusat memiliki mata uang fungsional atau penyajian yang berbeda. Misalnya, jika mata uang pencatatan dan penyajian entitas anak adalah rupiah dan penyajian entitas induk adalah dolar. Yang selanjutnya itu pemateri yang kedua. Sekian, terima kasih. Selanjutnya itu ada metodologi penjabaran laporan keuangan. Dalam mata uang asing, menurut PSAK 10 terdapat dua pendekatan, yaitu yang pertama ada metode translasi. Metode ini akan digunakan jika penjabaran laporan keuangan dilakukan dari mata uang fungsional ke mata uang asing. Metode ini diterapkan dalam kondisi yang pertama itu entitas tunggal yang mencatat transaksinya dalam mata uang fungsional dan menyajikan laporan keuangan dalam mata uang asing. Yang kedua itu entitas anak yang mencatat transaksi dan menyajikan laporan keuangan dalam mata uang fungsional, namun entitas induk memiliki mata uang penyajian yang berbeda atau mata uang asing. Baiklah, yang kedua itu ada metode pengukuran kembali. Metode ini akan digunakan jika penjabaran laporan keuangan dilakukan dari mata uang asing ke dalam mata uang fungsional. Metode ini diterapkan dalam kondisi yang pertama yaitu entitas tunggal yang mencatat transaksinya dalam mata uang asing dan menyajikan laporan keuangan dalam mata uang fungsional. Yang kedua yaitu entitas anak atau asosiasi atau cabang yang mencatat transaksi dan menyajikan laporan keuangan dalam mata uang asing, namun entitas induk memiliki mata uang penyajian yang berbeda. Baiklah, selanjutnya ada metode translasi. Menurut perlakuan akuntansi, metode ini akan digunakan jika penjabaran laporan keuangan dilakukan dari mata uang fungsional ke mata uang asing. Kurs yang digunakan tidak sama untuk masing-masing pos, sehingga menimbulkan selisih atas laporan keuangan hasil translasi. Selisih diakui sebagai penghasilan komparatif lainnya di laporan keuangan. Jika penjabaran laporan keuangan yang dilakukan oleh entitas induk atau investor menggunakan metode ekuitas atas investasinya pada entitas anak, maka penghasilan komparatif lainnya diakui sebesar proporsi kepemilikan oleh entitas induk atau investor. Ketika penjabaran dari mata uang fungsional ke mata uang asing, kurs yang digunakan tidak sama untuk masing-masing pos, sehingga menimbulkan selisih atas laporan keuangan hasil translasi
Yang kedua itu ada B, kertas kerja. Dalam melakukan penjabaran laporan keuangan dengan mata uang asing, sebaiknya menggunakan kertas kerja. Kertas kerja terdiri dari pos-pos yang terdiri dari pos-pos laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang metode pengukuran kembali. Nah, yang pertama itu ada perlakuan akuntansi terhadap metode pengukuran kembali ini. Nah, metode pengukuran kembali digunakan jika perubahan mata uang, laporan keuangan dilakukan dari mata uang asing ke mata uang fungsional. Nah, kurs yang digunakan tidak sama untuk masing-masing pos sehingga menimbulkan selisih antar laporan keuangan hasil pengukuran kembali ini. Nah, selisih ini diakui sebagai keuntungan atau kerugian di laporan laba rugi hasil pengukuran kembali. Nah, selanjutnya yaitu ada kertas kerja. Dalam melakukan penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing, kertas kerja terdiri dari pos-pos, laporan posisi keuangan, dan laba rugi. Nah, informasi neraca saldo dipisah atas saldo normal debit dan kredit agar dapat dihitung selisih pengukuran kembali yang dihasilkan nantinya. Nah, selanjutnya itu ada penyajian dan pengungkapan. Penyajian laporan keuangan atas penjabaran laporan keuangan pada dasarnya sama dengan penyajian laporan keuangan pada umumnya. Nah, dari hal tersebut, keuntungan atau kerugian pengukuran kembali ini dengan metode pengukuran kembali disajikan di dalam laporan laba rugi konsolidasi. Adapun pengungkapan yang diperlukan yaitu kebijakan akuntansi atas penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing, yaitu yang pertama ada jumlah dari selisih dari nilai tukar yang diakui di dalam laba rugi. Nah, yang kedua itu ada ketika mata uang pelaporan berbeda dari mata uang fungsional, hal tersebut dinyatakan bersama dengan mengungkapkan mata uang fungsional dan alasan untuk menggunakan suatu mata uang pelaporan yang berbeda. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang isu lain seputaran penjabaran laporan keuangan. Nah, yaitu yang pertama ada perubahan mata uang fungsional. Perubahan mata uang fungsional dapat berdampak terhadap pencatatan transaksi maupun penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing. Jika mata uang fungsional semula adalah rupiah, maka transaksi dalam dolar atau US dollar perlu dijabarkan ke pencatatan dalam rupiah. Yaitu yang pertama ada perubahan mata uang fungsional dapat berdampak terhadap penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing. Jika mata uang fungsional entitas induk adalah rupiah, maka laporan keuangan entitas anak dalam dolar atau US dollar perlu dijabarkan dalam rupiah untuk kepentingan konsolidasi. Yang kedua yaitu ada perubahan mata uang fungsional berdampak terhadap metode penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing. Jika mata uang fungsional dan penyajian laporan keuangan mata uang induk adalah rupiah, maka laporan keuangan entitas anak dalam dolar perlu dijabarkan ke dalam rupiah untuk kepentingan konsolidasi dengan metode translasi. Baiklah teman-teman, itulah materi yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.